Tapi kayaknya buram. Tapi nggak apa-apa lah, saya lihat lagi nanti. Kalau nggak cocok dibuang ke laut. Oke, nomor 2. Limit X menuju tak hingga akar dari X kuadrat ditambah 11X ditambah 18 dikurang X tambah 3. Kalau disubstitusi langsung memberikan hasil apa? Tak hingga dikurang tak hingga. Kok bisa kayak gitu? Tak hingga kuadrat, tak hingga. 11 kali tak hingga, tak hingga. 11 kali tak hingga bukan 11 tak hingga ya. Langsung aja tak hingga. Tak hingga kuadrat tambah tak hingga tambah 18 tak hingga. Akar dari tak hingga, tak hingga. Kurang tak hingga. Oke. Kurang tak hingga berarti atau gini aja, tak hingga. Kemudian 3. Terus negatif tak hingga ditambah 3, negatif tak hingga. Jadi kita dapat tak hingga dikurang tak hingga. Oke. Intinya dia adalah tak hingga dikurang tak hingga. Ya, langsung aja kita kerjakan dengan menggunakan rumus mudah. Rumus mudahnya gimana? Ya. Limit dari X menuju tak hingga dari akar dari X kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Kalau sama nilai X kuadrat, koefisien X kuadrat dengan koefisien X kuadrat di sini sama koefisien suku pertama dengan koefisien suku pertama yang di kelompok ini, maka nilainya akan menjadi yang di tengah dikurang yang di tengah, koefisien yang di tengah dikurang koefisien di tengah maksudnya per 2 akar A. Oke, itulah nilainya. Tapi mau juga tidak sama. Kalau tidak sama, di sini yang lebih besar, maka hasilnya tak hingga. Kalau di sini yang lebih besar, maka dia akan menjadi negatif tak hingga. Itu dia. Tapi soal biasanya adalah yang ini. Soal biasanya adalah yang ini. Sekarang, apakah soal kita sudah berbentuk seperti ini? Sudah berbentuk seperti ini tadi ya? Belum, tapi bisa dibuat menjadi seperti ini. Oke. Caranya gimana? Kita buat menjadi bentuk akar. Kita kelompokkan dulu. Kalau kurang X tambah 3 dikelompokkan. Dikelompokkan artinya dibuat kurungnya. Nah, dibuat kurungnya. Apakah di sini masih tambah? Apa di sini? Tambah atau kurang? Lihat ini. Harus kita jaga dia tetap setara, ekuivalen. Harus kurang. Negatif X, negatif 3, positif 3 atau tambah 3. Oke, dia sekarang sudah dikelompokkan. Kita mau arahkan dia ke rumus ini. Nah, kita buat dia berbentuk akar. Tapi kita tak boleh hanya begitu saja membuat akar. Kita harus menjaga dia tetap setara, balance, ekuivalen. Maka di sini harus dikuadratkan. Bisa kira-kira? Ya. Kalau S kurang 3 dikuadratkan kita dapat apa? S kuadrat kurang 6X tambah 9. Oke. Udah samakah koefisien S kuadrat kelompok ini dengan koefisien S kuadrat yang sini? Sama? Sini nggak ditulis. Kalau nggak ditulis berapa? 1. Di sini juga 1. Oke. Maka sudah bisa kita gunakan rumus ini. Oke. Jadi hasilnya berapa? 11 dikurang 6 atau kurang negatif 6? Negatif 6. Oke. Per 2 akar berapa? 1. 11 dikurang negatif 6. 17. Akar 1? 1. Tadi 2? 2. 17 dibagi 2? Oke. Bisa berapa? 2. Berarti 8? 1 per 2. Oke. Itulah nomor 2. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 2 bagian B. Oh iya, siapa yang benar? Cuma 1 orang.
Bagus. Sekarang kita lanjut ke nomor 2B. Sama halnya, biarpun ini negatif K3, cara kerjanya tetap sama ya. Limit X menuju negatif K3. Akar dari 4x kuadrat ditambah 11x ditambah 18. Kalau kita kelompokkan menjadi kayak mana nih? 2x tambah 3. Yes. Kalau kita buat ini berbentuk akar supaya tetap ekuivalen, harus diapakan nih? Dikuadratkan. Oke. 2x tambah 3 dikuadratkan, kita dapat apa? 4x kuadrat, terus berapa? Tambah 12x. Oke. Terus tambah 9. 2x tambah 3 kuadrat, berarti yang ini dikuadratkan 2 kali. Ini kali ini, berarti 2 kali 2x kali 3, 12x. Bukan ya, bukan 12x ya, seharusnya berapa? 2 kali 2x kali 3. Pas ya, 12x. 2 kali 2x kali 3, 12x ditambah 9. Oke. Ada sedikit beda kalau dia menuju negatif K3. Nah, saya tulis saja rumusnya. Rumus limit x menuju negatif K3, akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurat akar dari px kuadrat ditambah qx ditambah r. Seandainya sama koefisien s kuadrat di sini dengan koefisien s kuadrat di sini, maka rumusnya mirip dengan yang tadi, b dikurang i per 2 akar a. Tetapi ini pakai negatif. Oke. Itu pakai negatif. Sekarang coba kita terapkan ke soal kita dapat apa? Limit x menuju, atau langsung aja berapa? Masuk negatif dulu berapa? 11. Terus kurang 12. Terus oke. 11 kurang 12 negatif 1. Akar 4 2 kali 2 negatif 1 dibagi 4, negatif 1 per 4. Oke. Itulah hasilnya. Nomor 2 begini. Siapa? Siapa benar? Enggak ada? Oke. Jangan salah lagi nanti. Pas penilaian akhir semester masuknya. Kenapa? Oh iya. Ini negatif 1/4. Berarti ini jadi positif 1/4. Kalau seperti ini udah ada yang benar? Enggak juga. Oke, enggak juga. Oke, enggak apa-apa. Jadi hasilnya 1/4. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 3A. Berapa kelompok limit ini? Cuma 1 doang. Lihat aja berapa limitnya. Cuma 1 aja ditulis. Tapi boleh kita buat nanti menjadi 2. Ini 3 sin x dikurang sin 5x per 6 boleh diartikan menjadi 3 sin x per 6x dikurang sin 5x per 6x. Oke. 2 kelompok limit kita buat sekarang ya. Limit x menuju 0 dari 3 sin x per 6x dikurang limit x menuju 0 dari sin 5x per 6x. Oke. Sekarang kalau dia sinus x per x bisa saling menyederhanakan. Sinus x per x bisa saling menyederhanakan.
Kita fokus ke bilangannya saja, ke koefisien X-nya saja. Kebetulan di sini ada 3. Tulis lagi dia. Koefisien S di sini 1. Kemudian koefisien S di sini 6. Ya, koefisien S di sini 5. Koefisien S di sini 6. Sesederhana itu. Sin X per X, sin X per X saling menyederhanakan, dicoret. Ya, 3 kali 1 3, 3 per 6 dikurang 5 per 6. Kita dapat berapa? Negatif 2 per 6. Atau negatif berapa? Negatif 1 per 3. Oke. Siapa lagi? Cuma satu. Yang lainnya lupa atau memang salah? Oke, nggak apa-apa. Silakan buat dokumentasi. Biar kita ini kontrol dia lagi baru serah. Makasih kita udah dikesan. Kita lanjut. Nomor 3B, limit trigonometri ya. Ada sampai 3 ciri ya? 3. Kalau limit trigonometri yang dicoret mana saja? Selain sinus apa lagi? Tangen. Oke, tangen. Nomor 3 bagian B. Baca sini. Limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga. X tan 4 per X. X tangen 4 per X. 4 per X. Cuma gitu doang. Oke. Kalau dia limit trigonometri baru bisa dicoret tangennya, atau di kasus lain sinusnya bisa dicoret kalau X-nya menuju 0. Tetapi ini kan tidak menuju 0, dia menuju tak hingga. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita rubah dulu X menuju tak hingganya menjadi tidak seperti itu lagi. Coba kita misalkan X itu katakanlah 1 per T. Itu artinya kalau kita berjumpa dengan 1 per X, bisa kan diganti, bisa nanti diganti dengan T kan begitu. Kalau X sama dengan 1 per T, berarti 1 per X sama dengan T kan gitu. Coba ini saja di roket-roket. Nah, coba ini saja di roket-roket. Tadi X-nya menuju tak hingga. Kalau kita balik yang di kiri, ruas kiri, maka akan berbalik yang di kanan. 1 per X diganti dengan apa? T. Oke. 1 per tak hingga? 0. Iya, 0. Jadi dia sekarang jadi menuju 0. Soalnya udah bisa kita buat seperti ini. Limit T menuju 0. Kalau kita jumpa dengan X diganti dengan apa? 1 per T. Tangen 4 per X. 4 per X itu jadi berapa? 4T. Yes.
Ya, jadi ini biar lebih populer, biar lebih familiar, boleh kita tulis seperti ini dia. Tangen 4T per T, kan begitu. Seperti kalikan 4T, berarti tangen 4T per T. Ya, tangen seperti sini bisa dicoret. Kita fokus ke koefisien variabelnya saja. Kalau nggak ditulis berarti 1. Sama seperti yang tadi itu, kita fokus ke koefisiennya saja. Kita dapat berapa? 4. Ya, jadi kalau udah terbiasa gampang saja. Biarpun dia X menuju tak hingga, tak perlu dibuat pemisalan yang ini. Bisa langsung. Ya. Langsung aja kita fokus ke bilangan yang di depan 1 per X. Ya. Bilangan yang di depan 1 per X. Ini di sini 1, di sini 4 1 per X. Berarti 1 kali 4. Kita dapat 4. Kalau sudah terbiasa. Ya, bagaimana supaya terbiasa? Rajin saja berlatih. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. 4A. Silakan nomor 4A. Tentukan nilai dari limit fungsi trigonometri berikut. A. Limit X menuju 2. Oke. Sin 4X dikurang 8 Oke. per 3X dikurang 6. 3X dikurang 6. 4X kurang 8, 3X kurang 6. Sebenarnya mengerjakan soal nomor 4A ini digunakan juga pemisalan. Sebenarnya kita gunakan juga pemisalan. Kita akan menukar yang tadinya menuju 2 menjadi menuju 0. Kemudian kita buat misalnya seperti ini ya. S menuju 2 bisa dibuat menjadi S kurang 2 menuju 0. Kemudian ini dimisalkan. Katakanlah T atau M atau variabel lain. Tapi nggak usah kita lakukan seperti itu. Langsung aja. Limit X menuju 2. Limit X menuju 2. Kita modifikasi yang ini dan yang di sini. Jadi ada X kurang 2-nya. Jadi ada X kurang 2-nya. Jadi ada faktor X kurang 2. Contoh yang ini. Supaya ada X kurang 2, maka keluar faktor 4. Kan begitu. Ya. Kemudian, kalau yang di bawah 3. Terus, kalau keluar faktor 3, jadi X kurang berapa? X kurang 2. Oke. Jadi sama kayak yang tadi itu. Ingat tangen dengan sinus bisa disederhanakan, bisa dicoret. Kalau tadi koefisien variabelnya, sekarang yang kita akan fokus koefisien S kurang 2-nya. Nah, kita fokus ke koefisien S kurang 2-nya. Kita fokus ke koefisien S kurang 2-nya. Jadi kita dapat berapa? 4 per 3. Oke. 4 per 3. Nah, itulah namanya. Itulah nomor 4A. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 4B. Silakan baca. Limit X menuju negatif 2. Limit X menuju negatif 2. X kuadrat dikurang 4. X kuadrat dikurang 4. Tangen 2X tambah 4. Tangen 2X ditambah 4. Oke. Per sin kuadrat Sin kuadrat dalam kurung X tambah 2. dalam kurung X tambah 2. 2. Oke. X tambah 2. X tambah 2. Sama seperti nomor 4A tadi. Sama seperti nomor 4A tadi. Ya. Kalau kita nolkan ruas kanan, ini menjadi X tambah 2. Kalau kita nolkan ruas kanan, ini menjadi X tambah 2, kan begitu. Jadi X tambah 2 menuju 0. Ya. Jadi X tambah 2 menuju 0. Kalau kita nolkan. Ini bisa difaktorkan. S kuadrat kurang 4 difaktorkan gimana? X tambah 2 dikali X tambah 2 kali X kurang 2. Ya, yes. X kuadrat kurang 4 itu kan X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini difaktorkan bisa menjadi X tambah 2
kali S kurang 2. Atau kalau pun S kurang 2 duluan baru S tambah 2 nggak masalah. Ya, tidak masalah. Karena perkalian mengenal sifat komutatif, ditukar pun urutannya nggak masalah. Ditukar pun urutannya tidak masalah. Oke, bentuk selisih kuadrat. Sering ini bentuk selisih kuadrat ini keluar di soal-soal atau digunakan dalam menyelesaikan soal-soal. M kuadrat dikurang M kuadrat itu akan sama dengan M tambah N, M kurang N. Nah, begitu memfaktorkannya. Jadi kalau ada bentuk selisih kuadrat biasanya akan difaktorkan. Ya, jadi S kuadrat kurang 4 boleh kita ganti menjadi seperti apa? X kurang 2 kali X tambah 2. Tangen. Ya, kita buat jadi ada faktor X tambah 2. Kalau ada faktor X tambah 2, maka di sini gimana? Supaya tidak ada kekuatan 2 kan begitu. Kalau kita tes 2 kali X, 2X tambah 2 kali 2, 4 kan pas. Ya, dibagi sin kuadrat X tambah 2. Dari mana asalnya itu? Dari sin X tambah 2 kali sin X tambah 2. Asalnya itu dari situ. Oke. Jadi sin X tambah 2 kali sin X tambah 2 itu menjadi sin X tambah 2 dikuadratkan. Ditulis lebih ringkas seperti ini. Sin kuadrat X tambah 2. Bukan menjadi sin kuadrat S kuadrat tambah 4. Gak seperti itu ya. Gak seperti itu. Ya. Karena X tambah 2 bagian dari sinus. Dia melekat ke sinus. Ya. Tangen dengan sinus bisa saling menyederhanakan. Bisa dicoret. Kita fokus ke koefisien X tambah 2. Kita fokus ke koefisien X tambah 2. Ini misalkan dia satu kelompok, kemudian ini misalkan satu kelompok, ya. Dan misalkan dia satu kelompok. Jadi sin X tambah 2 dengan X tambah 2 di sini saling menyederhanakan. Saling menyederhanakan. Berapa koefisien X tambah 2 di sini? Gak ditulis, berarti 1. Jadi kelompok ini yang tersisa hanya berapa yang tersisa di sana? Hanya S kurang 2 per 1. Oke. Kelompok ini gimana? Kalau lihat tangen dan sinus saling menyederhanakan juga, kita fokus ke koefisien X tambah 2. Kita dapat berapa? 2 per 1.